Halo Adik, ini dia 5 strategi jitu untuk memperbesar peluang kalian lolos di SNBP tahun 2023. Wah, informasi ini menarik sekali. Untuk kalian yang ingin tahu informasinya, simak di video kali ini. Halo Dada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali lagi di channel dari kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo Dada kelas 12 SMA dan SMK di seluruh Indonesia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2023 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini dari kampus akan membahas seputar 5 strategi jitu untuk memperbesar peluang kalian lolos di SNBP tahun 2023. Dan salah satunya adalah kalian harus memperhatikan reputasi sekolah. Apa itu reputasi sekolah dan bagaimana cara mengenalinya dan menganalisanya agar kalian nanti peluang lolosnya di SNBP tahun 2023 lebih besar. Maka simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Diari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mau like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNBP, SNBT, KIPK maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya. Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram maupun di WhatsApp adik-adik jika dirasa video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya informasikan beberapa hal 5 dari yang akan saya sebutkan ini. Ya, nanti akan saya informasikan 2 part ya, karena untuk di video kali ini di part satunya supaya pembahasannya lebih detail ya adik-adik. Oke, yang pertama adalah perhatikan variabel penilaian. Nah, banyak mungkin dari kalian yang kelas 12 saat ini bingung membuat akun, kemudian cepat-cepat ingin mendaftar di PTN yang kalian inginkan, tapi lupa apa dasar dari kalian mendaftar di SNBP dan variabel penilaiannya, adik-adik. Nah, kalau misalnya kalian tidak paham dengan variabel penilaiannya, maka adik-adik akan seenaknya saja memilih jurusan sehingga peluang lolosnya jauh lebih kecil, adik-adik. Nah, variabel penilaiannya saya ingatkan lagi, mungkin di video saya sebelumnya sudah saya banyak bahas, cuma di video kali ini saya bahas lagi. Yang pertama adalah variabel 50% nilai semua mata pelajaran. Nah, 50% ini adalah sesuai dengan aturan kementerian yang disampaikan oleh Bapak Nadiem Makarim bahwa di tahun 2023 untuk penilaian di SNBP murni 50% dari semua mata pelajaran, baik mata pelajaran IPA, mata pelajaran IPS, mata pelajaran bahasa dan sebagainya, kecuali mata pelajaran muatan lokal, adik-adik. Yang kedua adalah 50% dari penggali minat. Nah, apa itu penggali minat, adik-adik? Nah, penggali minat itu didasari dari yang pertama adalah 2 mata pelajaran pendukung dan penunjang. Nah, jadi nanti ketika adik-adik memilih prodi A, prodi B, prodi C, itu ada relevansi 2 mata pelajaran pendukung. Contohnya, kalau memilih jurusan kedokteran, maka mata pelajaran pendukungnya adalah biologi dan kimia. Kalau memilih jurusan akuntansi, ya pelajaran matematika dan akuntansi untuk jurusan EPS. Dan adik-adik nanti bisa melihat di Google Drive saya di deskripsi tentang beberapa jurusan untuk mata pelajaran pendukungnya. Jadi kalau misalnya nih kalian memilih jurusan matematika, tapi nilai matematika kalian itu nggak terlalu bagus, maka peluangnya juga akan semakin rendah, adik-adik. Jadi harus diperhatikan benar-benar untuk 2 mata pelajaran minimal pendukung ini. Misalnya juga kalau misalnya memilih jurusan bahasa Inggris tapi nilai bahasa Inggris kalian di semester 1 sampai semester 5 nggak terlalu bagus, ya otomatis juga peluangnya juga kecil. Jadi tidak sekedar minat saja, tapi harus didasarkan dengan bukti otentik dari nilai kalian untuk di SNBP. Kemudian yang kedua adalah subnya dari 50% dari penggali minat adalah prestasi akademik dan non-akademik, teman-teman. Nah, prestasi akademik non-akademik itu apa saja? Bisa kejuaraan OSN, kemudian kejuaraan lomba-lomba minimal kecamatan, atau mungkin lomba-lomba yang dilaksanakan oleh Kementerian Olahraga ataupun dari kementerian yang lain atau universitas yang notabene juga mendukung dari jurusan yang kalian pilih. Misalnya, milih jurusan biologi, pernah lomba juara
Olimpiade Biologi, atau misalnya memilih jurusan akuntansi sudah menang LKS, lomba akuntansi dan sebagainya, itu juga akan mempengaruhi kredibilitas kalian untuk diterima di PTN yang kalian pengen tersebut. Kemudian selanjutnya, poin dari penggali minat adalah portofolio di jurusan-jurusan yang mewajibkan kalian untuk mengunggah portofolio. Contohnya misalnya tentang jurusan seni tari, adik-adik harus mengunggah portofolio dari yang disyaratkan dari BP3 dan panitia SNPMB, dari yang disyaratkan, misalnya gerakan tarian, luwes atau tidak dan sebagainya, nanti diunggah di poltar resminya itu, adik-adik. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik mungkin kepingin jurusan nari atau mungkin pengen jurusan tata boga, kalau kalian tidak punya dasar, nah kemungkinan masuknya juga akan sulit, apalagi tidak mengunggah portofolio. Nah, itu adalah poin yang pertama, adalah tentang variabel penilaian. Oke, poin yang kedua adalah perhatikan reputasi sekolah. Nah, reputasi sekolah ini ada 3 indikator, adik-adik. Yang pertama adalah akreditasi sekolah, yang kedua adalah prestasi sekolah, yang ketiga adalah rekam jejak alumni di PTN-PTN yang diterima di seleksi SNBP tahun-tahun sebelumnya. Maka tidak heran jika sekolah-sekolah SMA favorit yang ada di Indonesia ini bisa tembus di PTN-PTN favorit, karena memang PTN-PTN itu masih punya kecenderungan untuk memilah-milah dari mana asal sekolah dari siswa-siswi yang mendaftar di SNBP. Jadi kalau misalnya akreditasinya B dan C, tentunya akan berbeda meskipun nilainya lebih tinggi dibandingkan siswa-siswi yang dari akreditasi sekolah, karena ada variabel reputasi sekolah. Dari sini adik-adik saya harap paham dengan informasi ini. Kemudian yang ketiga, cek keketatan program studi. Nah, adik-adik yang pertama harus adik-adik lakukan adalah keketatan program studi dan jurusan di masing-masing PTN didasari yang pertama adalah kalau peminatnya banyak, maka otomatis tingkat keketatannya tinggi. Nah, yang pertama itu yang perlu adik-adik perhatikan. Tapi ada faktor lain, yaitu tidak semuanya yang lebih tinggi itu ketat. Contohnya di jurusan kedokteran, farmasi, di Universitas Indonesia atau mungkin di ITB, otomatis jurusan-jurusan tersebut meskipun peminatnya sedikit, maka kualitas peminatnya juga semakin bagus. Karena memang siswa-siswi SMA yang ada di Indonesia ini, siapa sih yang nggak kepengen ke UI? Siapa sih yang tidak kepengen ke ITB? Siapa sih yang nggak kepengen ke UNER atau ITS? Maka tidak heran di jurusan informatika, teknik pertambangan, kemudian kedokteran, itu pasti setiap tahun ketat sekali, adik-adik. Maka bagi adik-adik yang nilainya pas-pasan, jangan coba-coba memilih jurusan ini, karena jurusan ini biasanya milik adik-adik yang punya prestasi akademik, non-akademik yang biasanya tidak ada celah, nilainya sudah bagus, kemudian punya sertifikat dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Jadi itu poin yang ketiga tentang bagaimana melihat tingkat keketatan di masing-masing prodi. Kemudian yang nomor 4 adalah hindari lintas jurusan. Nah, Pak, kalau informasi ini kira-kira benar nggak? Nah, oke, akan saya detailkan informasi di poin keempat ini. Jadi memang kalian di tahun 2023 ini adalah masa uji coba di mana baru diterapkan semua mata pelajaran menjadi poin utama dan menyumbang 50%. Tapi ingat, PTN itu berhak mendiskualifikasi atau tidak meloloskan kalian yang jurusannya tidak relevan. Contohnya misalnya di jurusan kedokteran, memang kementerian dan panitia SNPMB tidak menyinggung bahwa kalau dari kedokteran tidak boleh dari IPS. Namun ingat, PTN itu berhak tidak menerima kalian meskipun nilai kalian baik kalau tidak relevan. Jadi misalnya jurusannya akuntansi dari IPS, kemudian memaksa memilih jurusan kedokteran, maka peluangnya juga akan semakin kecil, adik-adik. Karena persaingan di situ yang sejurusan saja yang nilainya bagus pun itu belum tentu diterima, apalagi yang lintas jurusan, terutama siswa-siswi yang berasal dari sekolah kejuruan atau SMK. Jadi saran saya, kalau saat ini kalian kelas 12 jurusannya IPA, cari jurusan yang relevan dengan jurusan yang kalian pengen dan usahakan tidak lintas jurusan meskipun di tahun 2023 ini diperbolehkan. Kemudian poin yang kelima, sebaiknya siswa SMK
jangan memilih perguruan tinggi yang berlabel universitas. Nah, ini sesuai data yang sudah saya kumpulkan bahwa siswa-siswi SMK di tahun 2022 kemarin hanya 5% saja yang diterima di PTN universitas. Sisanya keterimanya di politeknik ataupun di pendidikan vokasi D3 di universitas. Jadi saran saya bagi siswa-siswi dari SMK seyogyanya memilih Poltek ataupun pendidikan vokasi D3 ataupun D4 di universitasnya melalui seleksi SNBP tahun 2023. Nah, itu 5 poin yang perlu saya sampaikan di video kali ini, dan kurang lebihnya akan saya lanjutkan di part kedua. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.